Banyak wartawan ngejar-kejar saya nanya, minta reaksi soal Marwar Sirait bikin sayembara menangkap Harun Masiku 8 miliar. Wah, hebat orang kaya. Lebih kaya dari KPK, ya. Melebihi anggaran KPK dia punya. Saya cuma mau bilang gini, Ara sebelum masuk PDI Perjuangan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Setelah di PDI Perjuangan jadi anggota dewan, lalu kenal sama konglomerat, akhirnya kaya raya. Dari orang biasa punya rumah di Menteng, Haji Gile kan. Oke lah, lalu kenapa dia bikin sayembara itu? Tentu tujuannya adalah menjelek-jelekan PDI Perjuangan karena mau dekat proses pilkada kemarin, kan gitu nih. Dia juga meremehkan PDI Perjuangan dalam sebuah kampanye yang videonya beredar di mana-mana. Selain itu melalui bukan podcast ya, rekaman, dia mengatakan bahwa Pramrano akan kalah karena Anies mendukung, dan dia lupa menyebutkan bahwa Ridwan Kamil didukung FPI dan Habib Rizik. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah baik yang dilakukan Ara? Ya oke, baiklah. Ya, masyarakat sipil, orang punya duit, ya silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan kasus timah yang merugikan negara 371 triliun ya? Kenapa bukan soal Blok Medan misalnya? Kenapa nggak soal PIK dijadikan PSN yang dia persoalkan? Banyak lagi kasus-kasus yang lain kerugian negara. Sementara kasus Harun Masiku itu dia korban, ditekan, dimintain duit, gitu, menyuap, nggak ada kerugian negara di situ, malah dia yang rugi sampai sekarang entah di mana dia, kan gitu. Dan KPK nggak sanggup menangkap. Apa yang dilakukan? Oke, baiklah. Ya, masyarakat sipil, orang punya duit, ya silakan. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan kasus timah yang merugikan negara 371 triliun ya? Kenapa bukan soal Blok Medan misalnya? Kenapa nggak soal PIK dijadikan PSN yang dia persoalkan? Banyak lagi kasus-kasus yang lain kerugian negara. Sementara kasus Harun Masiku itu dia korban, ditekan, dimintain duit, gitu, menyuap, nggak ada kerugian negara di situ, malah dia yang rugi sampai sekarang entah di mana dia, kan gitu. Dan KPK nggak sanggup menangkap. Apa yang dilakukan Ara ini sebenarnya merendahkan KPK, sama dengan bilang udah gua nggak percaya KPK, nih biar rakyat lah yang nyariin, bukan KPK gitu, gua kasih 8 miliar. Aduh, lucunya KPK-nya bilang itu bagus. Kalau gua mah jadi KPK tersinggung, gua kali dianggap nggak mampu sampai rakyat yang bikin sayembara. Gitu ya penjelasannya. Sampaikan pada Ara, teruslah sombong, kami bahagia kalau Anda tetap arogan. Merdeka. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus, memberikan sebuah pemahaman bagi kita dalam mengenai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, perlu kita tahu bahwa sekarang ini ya, Marwar Sirait yang bukan lagi kader dari PDI Perjuangan, beliau memberikan sebuah nilai-nilai yang kurang berkenan di mata PDI Perjuangan ya. Beliau sudah bergabung dalam kabinet Merah Putih dan artinya sudah sangat berseberangan dengan PDI Perjuangan. Kita tahu ketika orang masuk dalam PDI Perjuangan, apalagi dia orang-orang hebat yang punya leadership, dia pasti dididik dengan baik. Dia juga diberikan sebuah amanah-amanah yang baik oleh Ibu Megawati. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita menyadari bahwa saat-saat ini seorang Marwar Sirait yang sering sekali melontarkan kalimat-kalimat yang kurang etis dan kurang enak untuk didengar oleh PDI Perjuangan, makanya Deddy Sitorus mengatakan bahwa Marwar Sirait bukan siapa-siapa sebenarnya. Beliau ketika di PDI Perjuangan cuma orang biasa ya. Ketika beliau sudah gabung dalam PDI Perjuangan, disitulah mendapatkan pendidikan dari kader sehingga mempunyai komunikasi dan kepemimpinan yang baik karena diajarin oleh Ibu Mega. Tetapi samalah perilakunya dengan Jokowi yang juga lupa dengan siapa yang telah menghantarkan beliau sehingga sampai di titik saat ini bisa dikatakan lumayan sukses ya karirnya. Nah, arang
Ara jangan sombong karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Mungkin untuk manusia mereka bangga karena Anda buat sayembara, tapi Tuhan yang Maha Kuasa tidak suka orang sombong. Bertobatlah dan bertobatlah. Hajar terus Bung Dedi biar mereka nggak pada sombong dan arogan. Koruptor teriak koruptor sama dengan copet teriak copet. Kami dukung Bang Dedi. Ya, Dedi Sitorus ini beliau adalah orang-orang yang militan dengan PDI Perjuangan. Dia cinta dengan keadilan. Jadi ketika dia ketemu kader-kader mantan PDI Perjuangan yang sudah keluar tetapi mendapatkan posisi-posisi tertinggi, dia senang sebenarnya. Tetapi kalau melihat kadernya itu udah mulai melenceng, dia sering memberikan komentar-komentar karena dia masih sayang. Dia masih sayang sama Marwar Sirait yang memang sudah salah jalannya. Kasihan. Ya, inilah orang-orang yang memang peduli dengan anak-anak bangsa. Dedi Sitorus tetap peduli walaupun Marwar Sirait bukan lagi kader dari PDI Perjuangan. Nah, disampaikan di sini teman-teman. Iya, sangat betul itu, karena saya sering banget nonton berita tentang Harun Masiku kalau mau pilpres atau pileg dan pilkada. Padahal Harun Masiku itu apa yang dikorupsikan atau apa yang dirugikan tentang negara, dan kalaupun dia menyuap itu pun sepertinya tidak seberapa dibandingkan dengan berita-berita tentang korup yang lebih besar. Apa memang hanya karena mau menjelekkan PDIP makanya beritanya diangkat terus? Maju terus PDIP, saya bangga jadi bagian dari PDIP. Karena PDIP sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat saat ini. Baiknya kader-kader PDIP yang masih pro si Joko dikeluarkan dari partai agar tidak ada pengkhianatan yang merugikan partai. Susah amat, ya. Ada banyak partai-partai yang tidak senang dengan PDIP, tetapi PDIP sendiri yang tetap menjadi oposisi, ya, selalu memperjuangkan hak masyarakat. Kebaikan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat itulah yang mereka prioritaskan. Tentunya partai-partai seperti inilah yang kita senang dan kita dukung. Nah, Marwar Sirait ini ibarat ikan mujair baru ketemu air, berenang kesenangan kemari sambil mengap-ngap seolah dia menguasai kolam. Tebar pesona sana sini cari simpati, gaya lu telat bro, lagu lama setelan gorong-gorong itu mah. Jadi orang masyarakat pun udah tahu sikap-sikap Marwar Sirait ini seperti apa. Kami rakyat akan memberikan sayembara untuk KPK. Kalau betul ada ijazah asli, Pak Jokowi akan diberi hadiah 15 miliar rupiah karena sudah meresahkan rakyat Indonesia. Arah kalau korup di penguasa kok diam saja. Coba sembarakan juga blok Medan, tambang timah dan lainnya, berani tidak? Jadi ini tantangan buat Marwar Sirait, apakah dia berani dengan hal-hal seperti itu? Jadi komentar cerdas lugas dari Dedi Sitorus tentang si Ara, ya sekarang jadi menteri, sombong, kita lihat aja berapa lama dia jadi menteri. Sebaiknya masyarakat kumpulkan dana, siapa yang bisa membuktikan Marwar Sirait korup, hadiah 20 miliar. Ya teman-teman, dengan pekerjaan-pekerjaan Marwar Sirait saat ini yang memang sulit untuk kita ketahui, ya, yang memang lupa dengan perjalanan yang dia lalui. Beliau bukan siapa-siapa dulu, tapi dia udah sombong sekarang. Rendah hatilah Pak Marwar Sirait. Kalau kita benar hidup dalam kebenaran, jangan tinggi hati. Ingat, dulu kita siapa dan sekarang juga karena Tuhan. Jadi belajarlah untuk rendah hati, itu yang paling penting. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.